Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Perkenalkan kami dari kelompok 8. akan mempresentasikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Indofood CBP Sukses Makmur. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Musik. Yeah, 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 yeah. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 merupakan sistem yang dirancang dan diimplementasikan di tempat kerja untuk menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Saat ini, SMK 3 mendapatkan perhatian besar karena tingginya insiden kecelakaan kerja. Bab 2. Tinjauan pustaka. Selanjutnya, pengertian keselamatan kerja. Menurut OHSAS, dalam keselamatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau yang akan mempengaruhi pekerja dan juga tamu yang berada di tempat kerja. Selanjutnya, pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, bertujuan untuk menghindarkan karyawan dari penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat mengganggu pekerjaan. Selanjutnya, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk meningkatkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk menjalankan tugas dan kewajiban di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam upaya melancarkan usaha produksi dalam perusahaan. Selanjutnya, pengertian SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu studi literatur, di mana kami mencari informasinya itu dari situs resmi Indofood, jurnal, skripsi, artikel, dan media sosial lainnya. Objek dan ruang lingkup dari penelitian ini adalah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk pencegahan kecelakaan kerja. Selanjutnya itu ada hasil pengamatan umum PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Nadel Cabang Semarang yang terletak di Jalan Tambak Aji nomor 08 Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Madia, Semarang. Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan mie instan yang siap saji dan dikemas bersama bumbu dan minyaknya. Kemudian didistribusikan ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan antara lain mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Nikimiku dalam berbagai macam rasa. PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Nadel Cabang Semarang dibangun melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Selanjutnya itu ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disingkat SMK 3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Indofood CBP Sukses Makmur ini mengadopsi isi dari peraturan perundang-undangan maupun standar-standar internasional. Prinsip penerapan SMK 3 di PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Nadel Cabang Semarang mengacu pada Permenaker nomor 05/1996 sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen dan kebijakan, yang kedua ada perencanaan, dan yang ketiga ada penerapan. Terima kasih. Analisis kecelakaan kerja di area kerja. Identifikasi bahaya yang pertama itu ada area pump house, yang dimana potensi bahayanya itu seperti konseling listrik, kaki tersandung, terpelesetkan lantai licin, dan ledakan jika pressure tank melebihi tekanan berlebih. Dan untuk kontrolnya itu W1 dan safety shoes. Identifikasi bahaya yang kedua di area gudang etiket, yang dimana potensi bahayanya seperti tercimpai tiket, kaki terjepit hand pellet, kaki terlindas hand pellet, kaki tersandung hand pellet. Dan untuk kontrolnya itu W1 safety tail, sarung tangan, dan safety shoes.
Identifikasi bahaya yang ketiga itu di area laboratorium, yang dimana potensi bahayanya kebakaran karena konseling listrik, ledakan bahan kimia, penyakit paru karena menghisap bahan kimia berbahaya, dan terkena pecahan tabung reaksi. Dan untuk kontrolnya itu APAR, bonvet, masker, dan baju laboratorium serta sarung tangan dan W1. Untuk identifikasi bahaya yang keempat itu di area gudang karton, yang dimana potensi bahayanya itu tertimpa tumpukan karton, kaki tersandung pelet, tangan terjepit hand pellet, dan untuk kontrolnya itu W1 dan safety shoes. Selanjutnya, identifikasi bahaya yang kelima di area boiler batubara, yang dimana potensi bahayanya ledakan boiler, tersengat arus listrik, kaki tersandung pipa, semburan steam terjatuh dari tangga, dan pendengaran terganggu. Untuk kontrolnya itu ada APAR, W1, safety shoes, protektor tangga, pelindung telinga. Dan identifikasi yang keenam itu di area gudang batubara, potensi bahayanya terkena ISPA, tertimpa buket, kaki terlindas mesin ladder, dan tertabrak mesin ladder. Dan untuk kontrolnya itu respirator, tali seling, dan safety shoes. Identifikasi bahaya yang ketujuh di area unit pengolahan limbah cair, yang dimana potensi bahayanya terjatuh ke dalam bak air limbah, iritasi karena bahan kimia, terjatuh dari tangga. Dan untuk kontrolnya itu warning sink, pelampung, sarung tangan, dan masker, serta pegangan tangga. Identifikasi bahaya yang ke-8 di area gudang bumbu, di mana potensi bahayanya itu tertimpa karton, kaki terlindas lori, dan tangan terjepit karena hand pellet. Untuk kontrolnya itu dengan memakai topi, safety shoes, dan sarung tangan. Identifikasi bahaya yang ke-9 di area daily tank, yang dimana potensi bahayanya itu kaki tersandung pipa, kepala terantuk pipa, terpeleset karena lantai licin, dan kebakaran. Dimana kontrolnya itu dengan memakai safety shoes, warning sink, safety shoes, dan APHR. Selanjutnya, identifikasi bahaya yang ke-10 di area workshop, yang dimana potensi bahayanya terpercik besi halus, tersandung, terpercik api las, tangan terkena mesin gurinda, dan tertimpa spare part mesin. Dimana kontrolnya itu goggles, safety shoes, tameng muka, sarung tangan, dan guard mesin. Identifikasi bahaya yang ke-11 itu di area langsir, yang dimana potensi bahayanya itu ada tertabrak truk, tertabrak forklift, tangan terjepit hand pellet, tertimpa tumpukan karton. Dan untuk kontrolnya itu warning sign, W1, safety belt, dan helmet. Identifikasi bahaya yang ke-12 di area gudang tepung, untuk potensi bahayanya itu tertimpa karung, tertabrak forklift, kerusakan tulang belakang, dan terkena ISPA. Untuk kontrolnya itu safety belt, W1, helmet, safety belt, warning sign, dan W1 cara kerja sesuai ergonomik, dan masker. Identifikasi bahaya yang ke-13 di area safe rail, yang dimana potensi bahayanya itu terjatuh dari panggung, peletakan sak tepung, tertabrak forklift, dan terjepit hand pellet. Dan untuk kontrolnya itu warning sign, W1, dan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, identifikasi bahaya di area mixing, yang dimana potensi bahayanya itu tersetrum arus listrik, tangan terpotong blade mixer, badan terjepit damper mixer, dan terpeleset karena lantai licin. Dan untuk kontrolnya itu W1 training dan safety shoes. Selanjutnya, identifikasi bahaya yang ke-15 di area pressing, yang dimana potensi bahayanya itu tangan terjepit di mesin press, tangan terjelas roll press, tersetrum arus di panel listrik, tangan terjepit blade feeder, dan tangan terjelas pour gear. Dan untuk kontrolnya itu W1 training dan warning sign. Yang identifikasi yang ke-16 itu di area streaming, yang dimana potensi bahayanya itu seperti luka bakar, terkena steam, dan terpeleset karena lantai licin. Dan untuk kontrolnya itu W1 dan safety shoes. Identifikasi bahaya yang ke-17 di area cutting. Identifikasi bahaya yang ke-17 di area cutting, yang dimana potensi bahayanya itu tangan terjepit mesin cetak mie, tangan terkena alat pemotong, dan terpeleset karena lantai licin. Dan untuk kontrolnya itu W1 training dan safety shoes. Untuk identifikasi bahaya yang ke-18 itu di area frying, potensi bahayanya terkena minyak goreng panas dan terpeleset karena lantai licin. Dan untuk kontrolnya itu W1 dan safety shoes. Identifikasi bahaya yang ke-19 di area cooling, yang dimana potensi bahayanya itu tangan terjepit mesin, terpeleset karena lantai licin. Dan untuk kontrolnya itu W1 dan safety shoes. Identifikasi bahaya yang ke-20 di area packing, potensi bahayanya itu tangan terjepit, tersetrum panel listrik, tangan tergilas sput gear, kepala terantuk pipa AC, dan terpeleset karena lantai licin. Untuk kontrolnya itu W1 training dan safety shoes. Identifikasi bahaya yang ke-21 di area genset, yang dimana potensi bahayanya tersengat listrik, tangan terjepit handle panel, terjatuh dari tangga, pendengaran terganggu, kaki tersandung plat, dan kebakaran. Untuk kontrolnya itu W1 protektor tangga, pelindung telinga, dan safety shoes, serta APAR. Selanjutnya, identifikasi bahaya ke-23 di gudang TR, yang dimana potensi bahayanya itu tertimpa tumpukan mie, kaki terjepit pellet, kaki terlindas hand pellet, tertabrak rak hand pellet, tangan terjepit hand pellet. Dan untuk kontrolnya itu W1 safety shoes dan menggunakan sarung tangan. Yang terakhir, identifikasi bahaya ke-23 di area penggilingan batubara.
potensi bahayanya itu tertabrak mesin loader, terkena ISPA, kebakaran, dan untuk kontrolnya itu W1 dan menggunakan masker serta APAR. Selanjutnya kita masuk pada struktur organisasi. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah saya adanya bagian struktur organisasi pada PT Indofood. Nah, salah satunya seperti ada General Manager, GM Secretary, ASPM, BPM, Forcing Office, dan lain-lainnya. Kita masuk pada program-program ketiga di PT Indofood. Nah, PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang telah mengambil langkah signifikan dalam menerapkan program CSR terancang dan berkelanjutan. Nah, program CSR yang dijalankan oleh Indofood ini dirancang dengan baik untuk tidak hanya memenuhi kewajiban sosial perusahaan, tetapi untuk memperkuat citra perusahaannya di mata masyarakat. Apa saja sih program-program ketiga di PT Indofood? Yang pertama, membentuk komitmen kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Yang kedua, menyusun kebijakan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan. Kemudian menentukan tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, menyusun program-program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian mereka juga mengembangkan kegiatan pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kepada seluruh pekerja. Dan yang terakhir itu mereka juga melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah, identifikasi dan penilaian risiko ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya kecelakaan kerja yang ada di lingkungan kerja PT Indofood. Masuk pada materi pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Indofood. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan komitmen manajemen. Nah, di mana salah satu tantangan utama dalam penerapan SMK 3 di PT Indofood ini adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak manajemen. Karena masih banyak manajer yang memandang SMK 3 ini sebagai beban biaya dan tidak perlu. Alih-alih melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk keinginan dan produktivitas perusahaan. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya juga ini menjadi hambatan signifikan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menerapkan ini secara efektif, perusahaan itu juga harus memerlukan alokasi dana yang cukup untuk pelatihan, pengadaan alat, pelindung diri, serta pengembangan infrastruktur keselamatan. Nah, PT Indofood seperti banyak perusahaan lain seringkali menghadapi tantangan dalam mengalokasikan anggaran kepada SMK 3, terutama di saat ini kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini mengakibatkan terhambatnya implementasi program-program keselamatan yang esensial. Ketiga itu kurangnya pelatihan dan kompetensi tenaga kerja. Nah, pelatihan yang tidak mampu bagi tenaga kerja merupakan tantangan lain yang signifikan. Banyak karyawan di PT Indofood yang belum menerima pelatihan yang cukup mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dan penggunaan alat pelindung diri atau yang biasa kita kenal dengan APD. Nah, ketidakpahaman ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan mengurangi efektivitas sistem K3 dan keselamatan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan di PT Indofood. Nah, yang keempat itu budaya keselamatan yang lemah. Nah, budaya perusahaan yang tidak mengutamakan keselamatan kerja dapat menjadi penghalang besar dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Di PT Indofood, jika keselamatan tidak dianggap sebagai prioritas oleh seluruh anggota organisasi, maka inisiatif K3 akan sulit diterapkan secara konsisten. Yang kelima, tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Nah, memahami dan mematuhi regulasi K3 yang semakin ketat juga menjadi kendala bagi PT Indofood. Perusahaan harus terus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah terkait keselamatan dan kesehatan kerja, serta memastikan bahwa semua pihak operasionalnya sesuai dengan standar tersebut. Yang keenam itu kesadaran akan potensi bahaya. Masih banyak karyawan di PT Indofood yang tidak sepenuhnya menyadari potensi bahaya di lingkungan kerja mereka. Nah, ketidakpahaman mereka ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, dokumentasi K3 di PT Indofood. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di sebelah saya adanya pembinaan teknisi K3 di PT Indofood. Ini terjadi pada tahun 2014. Mereka mengadakan teknisi atau mengajarkan tentang kepentingan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Dari teman-teman saya dan saya sendiri, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Nadel Cabang Semarang, mereka ini memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, SMK 3 dirancang untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, keberadaan sistem ini membantu perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menciptakan budaya keselamatan di antara karyawannya. Namun, dalam praktiknya, penerapan SMK 3 di PT Indofood ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari manajemen terhadap pentingnya aspek keselamatan kerja. Nah, banyak manajer yang masih memandang SMK 3 ini sebagai beban biaya dan tidak perlu. Padahal seharusnya sistem ini
dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kecelakaan yang berdampak pada kerugian ekonomi. Tanpa dukungan yang konsisten dan tingkat manajemen atas, inisiatif keselamatan kerja seringkali tidak mendapatkan prioritas yang